Bayangkan bagaimana kehidupan Anda akan berbeda jika Anda berhenti menjalani hidup secara otomatis. Jika setiap hari terasa sangat berarti dan setiap keputusan memiliki tujuan yang jelas. Pertimbangkan hal ini dengan serius. Waktu seringkali terbuang percuma karena berbagai gangguan, usaha untuk menyenangkan orang lain, dan kekhawatiran akan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Mungkin ini terasa normal, bukan? Namun, para penganut stoicisme memahami dengan baik. Mereka menyadari cara-cara yang paling halus dalam menyia-nyiakan kehidupan. Ketika banyak orang mengejar hal-hal yang dangkal dan kehilangan fokus pada urusan pribadi mereka justru berfokus pada orang lain, bukan karena egoisme, tetapi karena pemahaman yang mendalam. Mereka yang tidak menjaga diri sendiri akan tersesat. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memfokuskan kembali hidup Anda dengan disiplin. Bagaimana cara menghentikan pemberian fokus dan energi pada hal-hal yang tidak memberikan nutrisi dan pemulihan, serta bagaimana mengendalikan arah hidup Anda. Jika Anda menerapkan ajaran-ajaran ini, Anda akan berhenti merasakan bahwa hari-hari berlalu begitu saja. Bukan karena dunia berhenti, tetapi karena Anda akan belajar untuk bergerak dengan penuh kesadaran. Sebelum kita mulai, silakan buka bagian komentar dan tulis. Hari ini saya fokus pada diri saya sendiri, dan hanya itu. Segalanya akan berubah. Dengan cara ini, Anda akan siap untuk kembali kepada diri Anda sendiri. Tulis sekarang dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan satu pun dari pelajaran-pelajaran ini, terutama yang terakhir, yang merupakan yang paling kuat di antara semuanya. Namun, sebelum kita mulai, seperti biasa, jika Anda merasa video-video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar tetap terinformasi tentang berita terkini. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, berhentilah mengejar persetujuan. Setiap kali kamu membentuk perilaku untuk menyenangkan, setiap kali kamu mengubah pendapatmu agar diterima oleh orang lain, kamu mengorbankan sebagian dari dirimu. Pada awalnya, ini tampak tidak berbahaya, hanya sebuah isyarat untuk menghindari penolakan. Satu kata disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, ketika ini berulang, ini menjadi sebuah cara hidup, kehidupan yang dijalani dalam ketakutan. Takut tidak diterima, takut merasa tidak cukup, takut jika kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, sedangkan yang lain berpindah. Tapi apa gunanya menjadi dicintai karena apa yang bukan dirimu? Apa manfaat mendapatkan persetujuan dari banyak orang jika kamu tidak menyukai dirimu sendiri? Kaum Stoa memahami kekuatan sejati itu. Hal itu terletak pada otonomi internal, pada ketidakberdayaan. Jadilah dirimu sendiri. Nilai kamu tidak tunduk pada pendapat orang lain, tidak berfluktuasi dengan mereka. Kamu tidak mengkritik maupun meninggikan diri sendiri dengan pujian. Kamu berharga semata-mata karena kamu ada, karena kemampuanmu untuk bernalar, untuk memilih, untuk membangun. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Ketenangan ada di sini dengan mengabaikan apa yang bukan urusanmu, dan persetujuan orang lain tidak bergantung padamu. Kamu dapat bertindak dengan integritas dan tetap disalahartikan. Kamu bisa bermurah hati, dan meskipun begitu, tetap layak dikritik. Kamu bisa baik-baik saja, namun tetap tidak disukai. Jadi apa gunanya selalu mencari validasi eksternal? Ini adalah perlombaan yang tak pernah berakhir. Akan selalu ada seseorang yang merasa kamu tidak cukup. Akan selalu ada satu suara kritis yang siap menunjukkan hal-hal yang tidak perlu. Namun suara-suara itu bukanlah suara hati nuranimu. Itu hanya gema dari dunia luar, dan semakin sering kamu mendengarkan mereka, semakin sedikit kamu akan mendengar suara sendiri. Kamu tidak memerlukan validasi untuk maju. Jalur pertumbuhan bersifat penyendiri. Siapa yang menunggu? Setelah diizinkan bergerak, dia tetap diam. Dia yang menunggu pengakuan baru bertindak. Semuanya terhenti. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus bertindak dengan kebajikan, bukan dengan keinginan untuk pengakuan, bahwa tujuannya bukanlah untuk membuat orang terkesan,
tetapi untuk melakukan hal yang benar. Apa yang kamu lakukan harus selaras dengan nilai-nilaimu. Tidak masalah jika tidak ada yang merayakannya. Perbuatan baik akan mendatangkan pahala bagi dirinya sendiri. Namun ketika kekuatan pendorongnya adalah persetujuan, jiwa melemah karena kamu berhenti bertindak berdasarkan keyakinan. Apa yang mendapat tepuk tangan hari ini, besok mungkin akan dipertanyakan. Yang sekarang ini memberikan validasi kepada kamu, bisa menjadi penjara. Itulah mengapa lebih baik membangun dari dalam, dari keteguhan dalam mengetahui siapa dirimu, bahkan ketika tidak ada yang mengenalinya. Pencarian untuk penerimaan melemahkanmu karena itu menempatkanmu dalam posisi yang lebih lemah di tangan orang lain, karena itu membuatmu bergantung pada keadaan yang berada di luar kendali kamu. Jika suasana hatimu bergantung pada tepuk tangan, apa yang akan kamu lakukan ketika cemoohan datang? Jika keamananmu dibangun dengan pujian, apa yang akan terjadi ketika mereka tiba? Kritik-kritiknya, stoikisme tidak mengusulkan ketidakpekaan, tetapi kekuatan. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain, tetapi tentang tidak menyerah pada pendapat mereka. Kamu bisa mendengar, ya, kamu bisa mempertimbangkannya dengan bersikap rendah hati jika ada hal yang perlu diperbaiki. Tetapi kamu tidak dapat mengizinkan pencarian untuk penerimaan menjadi fokus hidupmu, karena jika begitu, kamu akan berhenti menjalaninya. Kamu akan beradaptasi dengan apa yang diharapkan dari kamu, sehingga kamu akan melupakan apa yang kamu harapkan dari dirimu sendiri. Dan dalam kelupaan itu, keaslianmu, esensinya diencerkan, itu memudar tujuan. Menerima diri sendiri adalah membebaskan dirimu. Ini tentang memahami bahwa kamu tidak harus sempurna agar berharga. Ini tentang berhenti mengemis kasih sayang dan mulai menunjukkan rasa hormat kepada dirimu sendiri. Ini tentang melihat ke dalam, dan saya mengatakan ini dengan mempertimbangkan baik sisi terang maupun sisi gelap, tetapi dengan tujuan untuk berkembang. Tidak sebagai alasan untuk stagnasi, tetapi sebagai landasan yang kokoh untuk kemajuan. Saat kamu menerima, kamu berhenti takut akan penolakan, karena kamu tidak lagi menolak dirimu sendiri. Saat kamu memvalidasi dirimu sendiri, kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk melakukannya untukmu. Seneca mengatakan bahwa persetujuan terbesar adalah yang diberikan seseorang pada dirinya sendiri. Keheningan, bukan keheningan yang diteriakan dunia, tetapi yang dibisikkan jiwa pada dirinya sendiri saat berbaring dalam keadaan damai. Hidup berdasarkan penerimaan itu adalah sebuah tindakan keberanian. Artinya, memprioritaskan dirimu sendiri, bukan penampilan. Artinya, memilih konsistensi daripada kepopuleran. Artinya, hidup dengan martabat, bahkan dalam kesendirian. Berhenti meminta persetujuan. Ini dimulai dengan membangun rasa harga diri, karena ketika kamu menghargai dirimu sendiri, energimu tidak lagi dihabiskan untuk berusaha menyenangkan orang lain, tetapi fokus pada kemajuan. Dan sedikit demi sedikit teriakan di luar menjadi kebisingan yang samar. Hanya yang tersisa adalah hal yang terpenting. Suaramu, jalanmu, dirimu yang sebenarnya. Jika refleksi ini telah beresonansi denganmu, silakan pergi ke bagian komentar dan tulis. Hari ini saya memilih untuk berhenti menyenangkan orang lain dan mulai menjadi diriku sendiri. Lakukan itu. Karena keputusan itu juga merupakan bentuk kebebasan. Pelajaran kedua, hilangkan gangguan yang tidak masuk akal. Kita hidup dikelilingi oleh rangsangan yang dirancang untuk menangkap perhatian kita, bukan untuk memperkaya kehidupan kita. Setiap kali kamu membuka kunci ponselmu tanpa alasan, setiap kali kamu menggesekkan jari melalui layar tanpa mengetahui apa yang kamu cari, kamu menyampaikan fragmen-fragmen kecil dari waktumu, pikiranmu, hidupmu. Meskipun mungkin tampak tidak berbahaya, masing-masing interupsi itu penting, bukan karena ukurannya, tetapi melalui efek kumulatifnya. Yang tampak seperti gangguan yang tidak berbahaya menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi cara hidup yang tercerai-berai dan hampa, terfragmentasi. Kaum Stoa memahaminya bahwa perhatian adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki, dan menyia-nyiakannya bukan hanya tidak produktif, tetapi juga merupakan tindakan pengkhianatan terhadap diri sendiri.
Karena kemana perhatianmu tertuju, kesanalah hidupmu akan mengikutinya. Jaringan sosial tidak hanya bersaing untuk menit demi menit, mereka bersaing untuk mendapatkan kedamaianmu. Setiap notifikasi tersebut mengganggu aktivitasmu saat ini, mengalihkan pikiranmu dari momen ini, dan membuangnya ke lautan perbandingan, kebisingan, dan dopamin kosong. Hal yang paling serius bukanlah waktu yang kau sia-siakan, tetapi kehadiran yang kau tinggalkan. Kamu berada di dalam percakapan, tetapi pikiranmu berada di tempat lain. Kamu sedang mengerjakan proyekmu, tetapi kamu memeriksa ponselmu untuk kelima kalinya, dan dengan setiap lompatan, kemampuanmu untuk berkonsentrasi itu terkikis. Marcus Aurelius bertanya-tanya berapa kali sehari kita mengganggu perhatian kita. Dia memahami gangguan itu. Ini bukan sesuatu yang modern. Yang modern adalah besarnya. Saat ini, lebih dari sebelumnya, lindungi perhatianmu. Pendekatan ini merupakan tindakan revolusioner. Tidak setiap rangsangan layak mendapatkan energimu. Tidak semua pesan ini membutuhkan tanggapan segera. Tidak semua konten layak untuk dilihat. Tetapi jika kamu tidak menetapkan batasan, dunia yang akan menetapkannya untukmu, dan dia akan melakukannya dengan salah. Ini akan mendorongmu untuk hidup dalam reaksi terus-menerus, untuk membiarkan dirimu diambil oleh yang paling berisik dan mendesak. Tetapi apa yang mendesak jarang terjadi penting. Epictetus mengatakan bahwa kebebasan terletak pada kemampuan untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak perlu, menolak hal-hal yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Tidak semua hal yang dituntut oleh tatapanmu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Setiap kali kamu memilih untuk tidak merespons segera, setiap kali kamu mengabaikan hal-hal sepele, kamu akan melatih pikiranmu. Kamu mengingatkannya bahwa kamu memutuskan apa yang ingin kamu fokuskan, bahwa perhatianmu tidak untuk dijual. Belajar untuk sengaja merasa bosan, karena dalam keheningan, dalam jeda, adalah tempat ide-ide terbaik muncul. Kebosanan bukanlah musuh kreativitas, tetapi juga tempat lahirnya. Namun kami berhasil menghindarinya. Kami hampir tidak merasakannya kosong. Kita bergegas mengisinya dengan kebisingan, dengan gambar, dengan apapun. Jika kamu tetap di sana saja, biarkan momen itu berkembang tanpa gangguan. Kaum Stoa menghargai kontemplasi. Mereka memahami bahwa hanya pikiran yang tenang yang dapat diamati dengan jelas, dan hanya orang yang mengamati dirinya sendiri dapat berubah. Ya, jika kamu selalu melarikan diri dari kebosanan, kamu juga melarikan diri dari dirimu sendiri, dan dalam hal itu, kamu kehilangan kontak dengan apa yang terjadi. Ini sangat penting. Merasa bosan bukanlah membuang waktu, tetapi membiarkan pikiranmu beristirahat, bernapas, dan menjadi lebih teratur. Fokus dipupuk dengan batasan, bukan lahir begitu saja. Hal itu tidak dicapai secara kebetulan atau dengan paksaan. Masing-masing dibangun dari keputusan kecil namun penting setiap hari. Singkirkan ponselmu saat sedang bekerja, matikan notifikasi. Putuskan kapan waktu untuk memeriksa pesan dan kapan tidak. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi sangat ampuh. Karena hal itu mengembalikan kendali kepadamu. Kapan kamu yang memutuskan apa yang masuk ke perhatianmu dan apa yang tidak, kamu sedang berlatih untuk hidup dengan maksud. Dan niatnya justru sebaliknya terhadap penyebaran. Kehidupan yang kamu inginkan membutuhkan kehadiranmu. Untuk hadir sepenuhnya, kamu harus belajar untuk menutup pintu, untuk memilih, untuk mengatakan, ini ya, bukan ini. Kaum Stoa tidak berbicara tentang produktivitas, tetapi juga pengendalian diri. Itu termasuk menguasai apa yang sedang kamu coba lakukan, mengalihkan fokusmu. Hilangkan gangguan yang tidak masuk akal, karena setiap saat itu melakukan sesuatu tanpa berpikir adalah momen yang tidak kembali. Ini bukan tentang menjadi sibuk, tetapi tetap hadir sepenuhnya. Dan untuk mencapai hal ini, kamu harus mempertahankan perhatianmu seperti kamu membela kedamaianmu. Lakukan pembersihan. Waspadai lingkungan sekitarmu. Perhatikan kebiasaan yang merampas kejernihan pikiranmu, dan mulai singkirkan mereka tanpa rasa bersalah. Pikiranmu tidak dibuat untuk terfragmentasi menjadi 100 rangsangan,
tetapi untuk menggali lebih dalam tentang apa yang benar-benar mengubah segalanya. Jika ide ini telah membangkitkan sesuatu dalam dirimu, biarkanlah itu tertulis. Tulis di kolom komentar, "Pendekatan saya layak dilindungi," dan buat ungkapan itu sebagai praktik sehari-hari, karena pikiran yang terfokus tidak hanya efektif, tetapi juga bebas. Pelajaran ketiga, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu adalah sumber daya suci, bukan karena langka, tetapi karena tidak dapat dipulihkan. Setiap menit yang kau biarkan berlalu karena teralihkan perhatian, setiap waktu yang kamu berikan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak hanya hilang begitu saja, tetapi terhapus selamanya. Dan sementara kamu melakukan itu, kehidupan terus berjalan. Keheningan, tanpa jeda, tanpa pengulangan. Ada sebagian orang yang percaya bahwa mereka masih memiliki banyak waktu ke depan, yang bisa mereka mulai besok, yang akan difokuskan nanti. Tetapi kaum Stoa tahu bahwa ilusi ini adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Karena ini membuatmu tertidur, ini membuatmu percaya bahwa kamu bisa memberikan dirimu kemewahan untuk menundanya. Dan sementara kamu menunggu saat yang sempurna tiba, hadiah itu pun berlalu begitu saja. Kematian tidak selalu memberikan peringatan. Itulah mengapa rasa urgensi seharusnya tidak berasal dari rasa takut, tetapi dari kejelasan. Waktu kamu adalah hal yang paling berharga yang kamu miliki, dan itu adalah kewajibanmu untuk melindunginya dengan sungguh-sungguh. Setiap menit itu pergi dan tidak akan kembali. Ini mungkin tampak jelas, namun kita melupakannya setiap hari. Kita kalah berjam-jam dalam percakapan hampa, dalam rutinitas otomatis, gangguan yang tidak membawa kita lebih dekat pada apapun. Kita hidup seolah-olah waktu adalah neraca yang tak terbatas, seolah-olah sekadar fakta bahwa kita hidup akan menjamin fajar baru. Tapi bukan itu jaminan. Marcus Aurelius mengulanginya, "Bertindaklah seolah setiap hari adalah hari terakhirmu." Tidak hidup dengan kecemasan, tetapi dengan tujuan. Bukan untuk berlari, tetapi untuk memilih yang lebih baik. Apa gunanya mencurahkan energi pada hal-hal yang tidak meninggalkan sidik jari? Mengapa harus mengisi harimu dengan hal-hal yang tidak membawa kamu lebih dekat dengan siapa yang ingin kamu jadi? Ini bukan tentang kesibukan, ini tentang tetap fokus. Ada orang-orang yang mengisi agenda, namun mereka merasa kosong, karena itu bukan aktivitas yang berarti, tetapi alamatnya. Jangan buang-buang hidupmu terperangkap dalam hal-hal yang tidak membangun. Setiap saham adalah investasi. Entah itu akan mendekatkan kamu, atau menjauhkan kamu, atau menambah kamu, atau mengurangi kamu. Tidak ada yang namanya netral. Bahkan istirahat, jika memang dilakukan dengan sadar, bisa menjadi bagian dari pertumbuhan. Tetapi jika itu adalah penghindaran, jika itu pelarian, itu akan berujung pada kehilangan. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah ini yang kamu inginkan? Apakah yang saya lakukan sekarang masuk akal? Apakah itu memperkuat saya? Apakah ini menghormati saya? Apakah itu membangun kepercayaan diri saya? Jika jawabannya tidak, maka kamu menukar hidupmu dengan asap dan uang receh yang tidak pernah membuahkan hasil. Epictetus mengatakannya tanpa jalan memutar, kamu tidak bisa maju jika salah satunya berjalan dengan mata tertutup. Dan untuk hidup tanpa meninjau bagaimana kamu menggunakan waktu kamu, itu berjalan tanpa arah. Harga tidak terlihat seketika, tetapi terakumulasi. Dan suatu hari, saat kamu menengok ke belakang, kamu akan mengerti bahwa tidak ada kesalahan besar yang membawamu ke sana. Kesalahan-kesalahan besar itulah yang menyimpang dari tujuanmu, tetapi kelalaian kecil sehari-hari, energi, dan waktu. Katakan apa yang tidak kamu katakan. Mobil itu bisa dikendarai, meskipun mengganggu, meskipun mengecewakan, meskipun itu berarti sendirian sebentar. Mengatakan tidak adalah sebuah pernyataan rasa hormat. Adalah pengingat untuk diri sendiri bahwa hidupmu memiliki arahan. Bahwa tidak semuanya berjalan lancar. Bahwa tidak semuanya memasuki. Belajar mengatakan tidak berarti menutup pintu. Ini tentang membuka diri terhadap apa yang kamu lakukan. Terkadang kita salah mengartikan kebaikan dengan ketersediaan, dan akhirnya menyerah pada jam-jam kita,
bergantung pada keinginan yang lain. Namun, waktumu bukanlah sebuah kebaikan yang semua orang bisa minta. Ini adalah alatmu untuk konstruksi, satu-satunya modal kamu yang nyata. Seneca memperingatkan bahwa kita bukanlah pelit soal uang, tetapi pandai memanfaatkan apa yang ada. Satu-satunya yang tidak dapat dipulihkan adalah waktu. Pikirkan hal itu setiap kali kamu sulit untuk menetapkan batasan, setiap saat merasa bersalah karena memprioritaskan diri sendiri. Bukan keegoisan, tetapi kejernihan. Atur jadwal harianmu seolah-olah itu adalah yang terakhir, bukan dari drama, tetapi dari kebenaran, karena bisa jadi. Dan jika demikian, lalu bagaimana? Apakah kamu akan melakukannya dengan cara yang berbeda? Dengan siapa kamu akan berbicara? Apa yang akan kamu hentikan untuk selalu mengatakan ya? Apakah kamu akhirnya akan mulai membangun? Refleksi ini bukan pesimisme, melainkan kekuatan. Hidup dengan kesadaran akan keterbatasan tidak melemahkanmu. Ini membangkitkanmu. Ini membuatmu mengambil keputusan yang lebih bersih, membebaskan kamu dari kebisingan. Setiap hari adalah sebuah halaman, dan kamu yang memutuskan apa yang ingin kamu tulis di dalamnya. Apakah kamu akan mengisinya dengan barang yang itu-itu saja? Dengan yang sudah kamu tahu tidak akan mengubah dirimu? Akhirnya kamu akan menulis sesuatu yang kamu inginkan lebih dekat dengan kehidupan yang kamu impikan? Mengapa tidak? Ini bukan tentang mengendalikan waktu, tetapi tentang menyelaraskan dengan tujuanmu untuk berhenti hidup dalam mode pengulangan, dari awal hingga akhir, bertindak dengan arah, dengan niat, dengan keberanian. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan pertahankanlah, karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu, karena tidak ada orang lain yang mau menjalani hidupmu di tempatmu. Mulailah hari ini, bukan besok. Tinjau jadwalmu, lingkungan sekitarmu, dan kebiasaan serta kebersihan. Hilangkan komitmen, percakapan kosong, dan gangguan yang tidak perlu dan tanpa jiwa. Isi harimu dengan tindakan-tindakan yang membangun dirimu, sekalipun sederhana, karena kesederhanaan. Ketika nilainya konstan, maka akan berubah. Jika ide ini telah membuat kamu berpikir, ubahlah menjadi sesuatu yang baru. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apa yang ingin saya investasikan dalam hidupku? Lalu, jika kamu merasakannya benar, itu akan meninggalkan bekas. Tulis di komentar, waktuku adalah kekuatanku. Hari ini saya memilih untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga tidak hanya satu kalimat, biarlah itu menjadi awal dari sebuah perubahan. Pelajaran keempat, lindungi energi emosionalmu. Karena tidak peduli seberapa banyak yang kamu ketahui, seberapa banyak kamu maju, atau seberapa keras kamu berusaha memperbaiki diri, jika kamu mengizinkannya, siapapun dapat mengakses dunia batinmu, dan semuanya menjadi tidak seimbang. Ini bukan tentang menjadi dingin dan menutup hati, tetapi lebih kepada menetapkan batasan yang tegas antara apa yang menjadi milikmu dan apa yang bukan. Ada orang-orang yang hidup di tengah konflik. Mereka selalu ada dan berusaha menyeretmu jatuh bersama mereka. Ada lingkungan yang beroperasi berdasarkan drama, ketegangan, atau manipulasi emosional. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjebak dalam pertikaian orang lain, melelahkan dirimu sendiri dalam pertarungan yang tidak pernah kamu jawab. Dan yang lebih buruk, mempercayai bahwa adalah kewajibanmu untuk menanggung rasa sakit itu, rasa frustrasi, atau masalah orang lain. Namun, kaum Stoa memahami hal ini dengan jelas. Tanggung jawab pertama kamu bukanlah kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Jagalah kedamaianmu sendiri. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Tidak terlibat dalam peperangan yang bukan urusanmu. Tidak setiap perselisihan membutuhkan kehadiranmu. Tidak setiap keluhan membutuhkan nasihatmu. Tidak setiap krisis yang menimpa orang lain adalah krisis yang menimpa misi kamu. Jika setiap kali seseorang dekat meledak, kamu menjadi perisai mereka. Jika emosional, kamu akan tersesat di dalamnya. Perjuangan yang sia-sia. Ini bukan ketidakpekaan, tetapi kebijaksanaan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa
yang hidup selaras dengan dirinya sendiri telah memenangkan 1000 pertempuran. Dan harmoni itu akan hilang saat kamu mulai mencoba menyelesaikan kehidupan orang lain. Utamakan kehidupanmu sendiri sebelum mengatur kehidupan orang lain. Selalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini berarti? Apakah ini berlaku? Atau justru saya yang memikul beban yang salah? Ini milikku karena takut, rasa bersalah, atau kebiasaan. Kasih sayang tidak terdiri dari menderita bersama orang lain, tetapi tidak menjadi satu lagi mata rantai dalam kekacauan mereka. Kamu bisa mencintai tanpa menyerap. Kamu bisa hadir tanpa menghilangkan dirimu sendiri. Emosi yang terjadi pada orang lain bukanlah tanggung jawabmu. Kamu bisa mendukung, mendengarkan, menemani, tetapi tidak bisa menyembuhkan untuk orang lain. Kamu tidak bisa memaksanya untuk mengerti atau berkembang jika mereka belum siap. Dan tentang kamu tidak bisa menjalani prosesnya untuk mereka. Epictetus mengajarkannya secara terus terang. Kita menderita karena kita salah memahami peran kita. Dan ketika kamu berpikir kamu harus menyelamatkan semua orang di dunia ini, kamu menjadi budaknya. Apa yang dirasakan seseorang, bagaimana mereka bereaksi, apa yang akan kamu putuskan untuk lakukan dengan hidupmu? Itu bukan di bawah kendali kamu, tapi energimu, ya, kehadiranmu, ya, waktu kamu, ya. Berapa kali kita merasa bersalah untuk mengatakan, "Aku tidak tahan lagi," ketika sebenarnya itu adalah tindakan perawatan diri. Karena jika kamu tidak menetapkan batasan itu, kamu akan merasa kosong. Dan ketika kamu merasa kosong, kamu tidak lagi bisa memberikan sesuatu yang nyata kepada siapapun. Jauhkan diri dari drama yang tak perlu. Dunia ini penuh dengan kebisingan emosional. Orang-orang yang mengeksploitasi, yang memanipulasi, yang membutuhkan konflik untuk merasa hidup. Dan kamu tidak di sini untuk dipaksa berpartisipasi dalam permainan itu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menenangkan orang yang tinggal di sana. Kamu tidak perlu membenarkan tindakanmu. Ketenanganmu tidak membutuhkan pembenaran atau meminta maaf karena tidak terlibat dalam kekacauan orang lain. Kamu boleh pergi, kamu bisa tetap diam, kamu juga bisa tidak membalas. Seneca berkata bahwa orang bijak tidak membiarkan dirinya hanyut terbawa arus kerumunan, dan bahkan ketika semua orang berteriak, karena memahami bahwa kedamaannya bukanlah di luar negeri. Dan jika perdamaian adalah prioritasmu, kamu akan belajar mengenali dinamika tersebut. Itu hanya akan membuatmu lelah. Ini bukan tentang menolak orang, tetapi untuk menempatkan jarak dari sikap yang kita hadapi. Mencintai seseorang tidak berarti mentolerir segalanya. Kesetiaan pada diri sendiri dimulai di tempat drama berakhir. Jagalah kedamaianmu seperti prioritas, bukan sebagai kemewahan, bukan sebagai sesuatu yang opsional, tetapi pada prinsipnya tidak bisa dinegosiasikan. Karena tanpa perdamaian tidak ada kejelasan, tidak ada kreativitas, tidak ada kesehatan emosional. Kedamaian adalah tanah subur tempat versi terbaik dirimu berkembang. Jika kamu kelelahan secara emosional, tidak ada yang bisa berhasil. Semuanya menjadi lebih sulit, lebih berat. Dan itu tidak selalu disebabkan oleh kelebihan tugas, tetapi karena kelebihan tautan, dari situasi yang belum terselesaikan, dari tidak ada batasan yang ditetapkan. Lindungi energimu. Bagaimana cara kamu melindungi seseorang yang kamu cintai? Perhatikan siapa yang meninggalkanmu lelah setelah setiap percakapan. Lingkungan seperti apa yang mengganggu kedamaian batinmu? Dinamika apa yang masih kamu pertahankan karena takut ditolak? Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan bisa menyakitkan, tetapi juga bisa membebaskanmu. Lindungi energi emosionalmu, karena itu yang kamu izinkan akan terulang. Karena hidup ini bukan tentang menanggung segalanya, tetapi tentang memilih dengan bijak. Pelajari cara mengidentifikasinya bahwa kamu kalah tanpa memperbaiki apapun. Belajar untuk menutup pintu tanpa rasa bersalah dan, yang terpenting, belajarlah untuk mengatakan, "Ini bukan milikku," tanpa takut terlihat jauh. Kedamaianmu bukanlah sesuatu yang membutuhkan pembenaran. Jika kata-kata ini telah menyentuhmu, ubahlah refleksi ini dalam praktik sehari-hari. Memilih secara sadar menciptakan ruang,
sebuah hubungan, atau sebuah pemikiran yang akan kamu tinggalkan hari ini di luar ranah emosi kamu. Dan jika kamu ingin memperkuat komitmen ini, tuliskan di sini dalam kalimat pendek, tetapi tegas. Sesuatu sesederhana, kedamaiku tidak dapat dinegosiasikan. Biarlah itu menjadi pengingatmu, perisaimu, titik fokusmu untuk keberangkatan. Pelajaran kelima, investasikan dalam hal-hal yang akan menguatkanmu. Karena waktu yang kamu dedikasikan untuk berkembang, tidak pernah ada batasan waktu yang hilang. Di dunia di mana memiliki pendapat lebih mudah daripada belajar, di mana kritik telah menjadi lebih umum daripada belajar, dan di mana kebisingan sering menggantikan kedalaman, memilih untuk berinvestasi pada diri sendiri adalah sebuah tindakan perlawanan. Saya tidak hanya berbicara tentang pelatihan atau kebiasaan produktif, tetapi lebih kepada komitmen mendalam yang tentang membangun diri sendiri dengan niat, hari demi hari. Setiap tindakan, setiap keputusan yang membawamu lebih dekat akan membangkitkan semangatmu. Versi terbaik dari dirimu adalah bentuk cinta yang kamu miliki. Kaum Stoa tidak mencari pengakuan eksternal, mereka mencari keunggulan internal. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi dalam hal apa adanya. Tanaman itu tumbuh ketika kamu berhenti memberinya makan hal-hal yang dangkal dan memilih apa yang kamu inginkan untuk diubah. Bacalah lebih banyak daripada mengkritik, karena setiap halaman menawarkan hal baru kepadamu, sebuah tatapan, suara yang berbeda, sebuah kemungkinan untuk mempertanyakan diri sendiri. Mengkritik itu mudah, hampir otomatis. Hal ini membutuhkan sedikit usaha dan tidak ada komitmen, tetapi membaca justru menuntut komitmen, kehadiran. Hal itu memaksa kamu untuk memperlambat, untuk mendengarkan, dan membuka dirimu terhadap sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ide-ide kamu, dan dalam latihan itu, kamu tumbuh. Marcus Aurelius mengisi hari-harinya dengan bacaan, bahkan sebagai kaisar. Dia memahami bahwa pengetahuan bukanlah sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan untuk pemerintahan mandiri. Setiap kali kamu memilih untuk membaca daripada menghakimi, kamu memperluas wawasanmu tentang dunia. Kamu keluar dari lingkaran sempit kepastianmu dan memperkuat dirimu tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara emosional. Karena siapa yang mengerti? Semakin banyak reaksi yang diberikan, semakin sedikit reaksi yang diberikan. Siapa yang sudah membaca menjalani hidup yang berbeda, kurangi mengkritik orang lain, pelajari lebih banyak dari yang kamu kira, bukan karena ide-idemu tidak berharga, tetapi karena selalu masih banyak yang perlu dipahami. Kita tinggal di suatu masa ketika setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi hanya sedikit yang memiliki sesuatu yang menyumbang. Berbicara tanpa mendengarkan terlebih dahulu, menghakimi tanpa pemahaman, memberikan pendapat tanpa melakukan eksplorasi, pembangunan dimulai dari permukaan. Kaum Stoa tidak berbicara mewakili, mereka hanya berbicara. Mereka hanya menghakimi ketika memang diperlukan, dan selalu berdasarkan alasan, tidak dari emosi. Epictetus mengajarkan bahwa orang bijak tidak membual tentang apa yang diketahuinya, tetapi setiap hari bertanya pada dirinya sendiri apa lagi yang bisa dia pelajari. Itulah sikap yang membedakan antara seseorang yang berkembang dan seseorang yang mandek. Kamu tidak perlu memiliki pendapat yang terpenting. Kamu perlu memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa kamu masih dalam proses, dan bahwa hal yang paling berharga bukanlah selalu benar, tetapi berevolusi. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang saling melengkapi, karena sekuat apapun dirimu, lingkunganmu memengaruhi kamu. Percakapan yang kamu lakukan, nilai-nilai yang kamu hirup di dekatmu, ide-ide yang beredar di sekitarmu, semua itu membentuk pola pikirmu. Jika kamu dikelilingi oleh kritik, kamu akan menjadi seorang kritikus. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang suka mengeluh, pada akhirnya kamu akan terus mengeluh. Namun jika kamu memilih orang-orang yang menginspirasi kamu, yang menantangmu, yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik, energimu akan berubah. Seneca berbicara tentang nilai persahabatan yang berbudi luhur, bukan hanya yang menyertai dalam kesenangan, tetapi juga yang mengarah pada kebaikan. Kamu tidak perlu berada di tengah keramaian, kamu membutuhkan beberapa orang yang menyemangatimu,
yang mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya saat kamu melupakannya. Biarkan mereka menghadapi kamu saat kamu mengkhianati dirimu sendiri. Biarkan mereka memelukmu tanpa membiarkan dirimu terhanyut dalam kenyamanan yang mudah. Kualitas hubunganmu adalah sebuah investasi langsung untuk kesehatan emosional dan spiritualmu. Selalu berinvestasi pada diri sendiri, karena itu akan membuahkan hasil. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dalam bentuk tepuk tangan atau pengakuan yang mendesak, tetapi panen akan datang. Tiba dalam bentuk ketenangan ketika orang lain putus asa. Hal itu hadir dalam bentuk kejelasan. Saat yang lain tersesat, ia tiba saat berada di tengah kekacauan. Kamu bisa bertahan dari dalam. Dan itu tidak bisa diimprovisasi. Itu harus dilatih, dibangun, dipilih setiap hari. Kesalahannya bukan terletak pada tidak memiliki semuanya sudah terselesaikan. Kesalahannya adalah tetap tinggal di sana berharap semuanya akan berubah tanpa perlu berbuat apapun di dalam dirimu. Investasikan waktu untuk memahami dirimu, untuk mengembangkan dirimu, dalam disiplin dirimu, karena semua yang kamu lakukan akan membuahkan hasil di dalam dirimu, dalam keheningan, tanpa tergesa-gesa, tanpa membual. Hal itu akan tercermin ketika kamu lebih membutuhkannya. Investasikan pada apa yang kamu miliki untuk memperkuatmu. Jangan menunggu sampai kamu mencapai titik terendah untuk mulai membangun. Jangan menunggu sampai kamu kehilangan kendali untuk memutuskan untuk melatihnya. Lihatlah hidupmu sehari-hari dengan jujur dan tanyakan pada dirimu, apakah ini memberiku energi atau justru menghabiskan energiku? Apakah ini akan mendekatkan saya atau malah menjauhkan saya? Pilihlah satu hal, betapapun kecilnya, yang akan kamu lakukan hari ini untuk berkembang. Sebuah buku, sebuah percakapan yang bermakna, sebuah pemikiran yang menantang rutinitasmu. Dan jika kamu ingin menandai dimulainya komitmen tersebut bersamamu, biarkan tertulis di komentar secara singkat namun tegas. Sebuah ungkapan seperti, "Hari ini saya mulai membangun dari dalam." Itu bisa menjadi jangkar yang kamu butuhkan. Ingatlah bahwa setiap langkah itu penting, bahwa setiap benih yang ditanam dalam dirimu dengan kesabaran akan berbuah. Pelajaran ke-6. Belajar untuk sendirian, tanpa merasa hampa. Tidak ada kebebasan yang lebih besar daripada perasaan sepenuhnya independen dari siapapun, tanpa membutuhkan persetujuan terus-menerus, tanpa mencari pengalihan perhatian untuk mengisi kekosongan emosional, dan tanpa takut akan keheningan. Di dunia yang mendorong kita untuk selalu terhubung, yang mengajarkan kita bahwa nilai diri kita diukur saat bersama orang lain, berada sendirian, seringkali dianggap sebagai sebuah kekurangan. Namun, kaum Stoa melihatnya secara berbeda. Mereka menganggapnya sebagai kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, untuk menyaring apa yang penting, dan untuk menguatkan jiwa. Tidak bersama orang lain bukan berarti tidak lengkap. Sebaliknya, itu berarti sering berada di satu-satunya tempat di mana Anda bisa menemukan diri Anda tanpa gangguan. Dalam kesendirian, Anda memiliki kekuatan untuk memilih, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang kejernihan. Saat Anda memilih untuk menjadi diri sendiri, Anda hanya mengatakan, "Saya ingin didengarkan." Ini hampir menjadi sebuah bentuk pemberontakan saat ini, karena kebisingan dunia luar selalu ingin menyelinap masuk. Jaringan, opini, notifikasi, harapan. Namun, kekuatan itu tidak tumbuh di tengah gangguan. Ia ditempa dalam introspeksi. Marcus Aurelius menghabiskan berjam-jam untuk merenung, menyendiri, bukan karena meremehkan dunia, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap interiornya. Belajarlah untuk bersama diri Anda sendiri tanpa melarikan diri, tanpa mengeluh, tanpa perlu kehadiran eksternal untuk merasa nyaman. Temukan sumber kedamaian yang tak pernah habis. Ini bukan tentang hidup dalam isolasi, tetapi tidak tergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa hidup. Anda tidak perlu teman untuk merasa lengkap. Ide bahwa kita membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan kita dijual kepada kita sebagai kebenaran. Tetapi sebenarnya tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat mengisi kekosongan yang hanya bisa Anda isi sendiri. Hubungan yang paling sehat bukanlah hubungan yang lahir dari kebutuhan, tetapi dari pilihan.
Mereka yang memilih diri mereka sendiri hanya karena mereka tidak tahu cara menikmati kesendirian membangun hubungan dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Epictetus berkata bahwa orang bijak mandiri, bukan karena ia mandiri dalam segala hal, tetapi karena ia tahu bahwa pusatnya tidak bergantung pada perilaku orang lain. Jika Anda baik-baik saja sendirian, Anda akan lebih baik saat ditemani, karena Anda tidak akan berusaha mengisi kekosongan, tetapi berbagi secara penuh. Dalam berbagi itu, hubungan menjadi tidak erat, tidak menuntut, dan hanya memberi kondisi, bukan mengalir begitu saja. Kesunyian mengungkapkan hal-hal yang Anda hindari dalam keramaian. Ketakutan Anda, keraguan Anda, keinginan Anda yang tak terungkap. Itulah mengapa kita sering menghindari keheningan, karena kita menghadapi diri kita sendiri. Namun, dari situlah semuanya dimulai. Pekerjaan nyata. Saat Anda diam, Anda dapat mendengar apa yang Anda butuhkan. Anda bisa melihat luka Anda tanpa riasan, pikiran Anda tanpa gangguan, dan meskipun mungkin menyakitkan pada awalnya, Anda bisa melepaskannya. Seneca mengatakan bahwa jiwa membutuhkan saat-saat tenang untuk saling mengenali. Hanya ketika kita berhenti, kita dapat melihat jalan yang kita bawa. Berdiam diri bukanlah berarti tidak aktif, itu berarti memperhatikan. Ini tentang menghentikan pembicaraan agar bisa mulai mendengarkan. Anda seharusnya tidak merasa tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Jika demikian, bukan kesepian yang ditimbulkan oleh masalah itu yang membuatnya demikian, tetapi hubungan yang Anda miliki dengan diri sendiri. Bagian diri Anda mana yang sedang Anda hindari? Pikiran apa yang Anda takut hadapi? Emosi apa yang Anda sembunyikan di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari? Ketidaknyamanan adalah sebuah sinyal, bukan sebuah penghentian. Ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk melihat lebih dekat kedalaman diri Anda. Karena ketika Anda mulai menyembuhkan hubungan batin itu, kesepian berhenti menjadi hukuman dan berubah menjadi tempat perlindungan. Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu mengisi setiap ruang, setiap jam, setiap detik dengan seseorang atau sesuatu. Anda belajar untuk menikmati kehadiran Anda, ritual Anda, dan ide-ide Anda. Dan di tengah ketenangan itu, sesuatu mulai muncul. Sebuah kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan, persetujuan, atau pemahaman orang lain. Sebuah kekuatan yang muncul dari fakta sederhana bahwa Anda baik-baik saja dengan diri Anda sendiri. Belajar untuk sendirian tanpa merasa hampa. Karena ketika Anda sudah terbiasa dengan kesendirian Anda, semuanya berubah. Pikiran Anda terfokus, keputusan Anda telah diambil, dan ikatan Anda telah dipurnakan. Anda berhenti mencarinya pada orang lain yang hanya bisa Anda temukan di dalam diri Anda. Dan di situ, kemandirian emosional itu berkembang. Jika refleksi ini telah menyentuh sebagian dari diri Anda, jangan lewatkan kesempatan ini. Anda tidak akan menganggapnya sebagai ide bagus lainnya. Lakukan sesuatu dengan itu. Luangkan waktu untuk diri sendiri hari ini, tanpa gangguan. Hanya Anda, tanpa layar, tanpa suara, tanpa topeng. Jika Anda ingin membangun komitmen itu dengan cara tertentu, lakukanlah dengan sederhana namun simbolis. Tuliskan dalam sebuah catatan dan letakkan di tempat yang terlihat, atau tulis di kolom komentar dengan kata-kata Anda sendiri. Itu tidak harus panjang. Sesuatu seperti, hari ini saya mulai, sudah cukup. Nikmati kehadiran Anda. Biarkan itu menjadi pengingat, titik awal Anda, janji kepada diri Anda sendiri. Pelajaran ketujuh, merusak kebiasaan yang melemahkanmu. Tidak masalah seberapa banyak Anda bermimpi, seberapa banyak Anda merencanakan, atau seberapa banyak Anda mengatakan ingin berubah, jika tindakan sehari-hari Anda terus dipandu oleh inersia. Pada akhirnya, Anda bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Anda tidak memikirkan apa yang Anda inginkan. Anda adalah diri Anda apa adanya. Anda melakukannya setiap hari tanpa menyadarinya. Dan di sana, justru dalam proses-proses otomatis inilah, tersembunyi takdir Anda. Yang paling berbahaya bukanlah kebiasaan buruk yang jelas, tetapi orang-orang yang menyamar sebagai rutinitas, yang diulang-ulang tanpa perlawanan,
yang dibenarkan oleh frasa seperti, "Ini bukan masalah besar," atau "Besok saya mulai." Namun setiap pengulangan meninggalkan jejak, dan jejak tersebut dari waktu ke waktu menjadi jalan di mana Anda menjalani hidup Anda. Kaum Stoa mengetahuinya. Disiplin bukanlah paksaan eksternal, tetapi komitmen internal terhadap apa yang ingin Anda capai. Identifikasi apa yang Anda lakukan karena kebiasaan, yang Anda ulangi setiap hari tanpa mempertanyakannya. Apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda tolerir, apa yang Anda tunda hanya karena Anda menginginkannya. Memang selalu begitu. Pikiran manusia berpegang teguh pada hal-hal yang familiar, meskipun itu berbahaya. Lebih mudah untuk mengikuti satu kebiasaan yang biasa-biasa saja daripada mendesain ulang rutinitas, tetapi setiap perubahan dimulai dengan sebuah tindakan kejujuran. Marcus Aurelius menulis setiap pagi bukan untuk menginspirasi orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa yang ingin dia menjadi. Dia memperhatikan pikirannya, tindakan, dan kelemahannya, dan menghadapi mereka tanpa alasan. Karena hanya ketika Anda menyadari apa yang tidak sesuai, Anda bisa mulai membangun apapun yang Anda inginkan. Langkah pertama bukanlah berbuat lebih banyak, tetapi berhenti melakukan apa yang masih tersisa untuk Anda, dan itu membutuhkan keberanian. Kenyamanan juga bisa berupa kecanduan. Bukan selalu substansi yang menjebak kita, tetapi kebiasaan menghindari upaya untuk tetap berada di tempat yang mudah, meskipun tidak pantas. Kita menjadi kecanduan pada sikap suam-suam kuku, pada apa yang tidak mengganggu kita, yang membiarkan kita menjadi diri kita sendiri tanpa menuntut kita untuk berkembang. Namun, kedamaian semu itu ada harga yang harus dibayar. Evolusi Anda. Epictetus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan pelatihan, melalui mana karakter ditempa dengan rasa tidak nyaman yang disadari. Ini bukan tentang hidup dalam pengorbanan terus-menerus, tetapi untuk memilih dengan bijak apa yang menyehatkan dibandingkan dengan hal-hal yang sekadar menghibur. Kemudahan yang disalahpahami melemahkan kehendak, dan tanpa kehendak, tidak ada kemauan. Hanya pengulangan yang disamarkan sebagai stabilitas. Jangan samakan kesenangan dengan kemajuan. Apa yang terasa enak belum tentu selalu yang terbaik untuk Anda. Sesuatu yang instan tidak selalu menghasilkan hal yang tahan lama. Ada kebiasaan-kebiasaan yang memberikan hasil yang memuaskan sekarang, tetapi nanti akan membuat Anda miskin. Seperti berjam-jam tanpa henti di depan layar. Makanan yang meredakan keinginan, tetapi menguras energi Anda. Atau percakapan kosong yang menggantikan keheningan yang diperlukan. Ya, sesuatu memberi Anda kesenangan, tetapi juga menjauhkan Anda dari siapa yang ingin Anda jadi. Ini adalah jebakan. Seneca mengatakannya dengan jelas. Apa yang mudah didapatkan biasanya nilainya sangat kecil. Belajar untuk membedakan kelegaan sesaat dari perbaikan nyata. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan mengerti bahwa ini bukan tentang penghapusan, tetapi lebih kepada menata ulang prioritas. Biarkan sukacita datang setelah upaya tersebut, bukan sebagai pengganti upaya tersebut. Setiap kebiasaan mencerminkan masa depan Anda. Apa yang hari ini Anda lakukan secara otomatis, besok akan membentuk identitas Anda. Dan jika Anda tidak memilih kebiasaan Anda yang memilih Anda. Setiap tindakan pengulangan adalah sebuah benih. Dan meskipun bukan hari ini Anda melihat buahnya, ia akan tumbuh. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda tabur? Jika hari-hari Anda penuh dengan alasan, pengelakan, dan pengulangan yang tidak berarti, jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Namun jika setiap hari Anda memutuskan untuk memutuskan sebuah rantai, untuk mengakhiri rutinitas kosong, mengubah momentum, maka masa depan Anda mulai berubah. Bukan karena sihir, tetapi karena koherensi. Seorang stoik tidak menunggu motivasi. Ia bertindak dari tempat yang penuh komitmen, dari kesadaran bahwa setiap kebiasaan, sekecil apapun, membentuk karakternya. Lepaskan diri Anda dari kebiasaan yang melemahkan. Jangan tiba-tiba, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteguhan. Amati, pilih, dan bertindak. Setiap kali Anda mengatakan, "Tidak hari ini," Anda akan memperkuat kebiasaan yang menjauhkan Anda. Namun setiap kali Anda mengatakan, "Hari ini, ya,"
Meskipun sulit, Anda akan membangun kehidupan yang berbeda, yang bukan sekadar niat sesaat. Lakukan sesuatu yang kecil hari ini, tetapi sadar, ganggu pola, berubah sebagai reaksi, pilihlah cara yang berbeda. Jika Anda ingin memperkuat keputusan ini dengan kejelasan, tuliskan di selembar kertas, di dalam diri Anda melalui ponsel, atau langsung di kolom komentar. Pastikan itu bukan tujuan yang samar, tetapi sebuah pilihan spesifik. Sesuatu seperti, hari ini saya memutuskan untuk biarkan ini menjadi kebiasaan yang menguatkan Anda. Pelajaran ke-8. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Sangat menggoda untuk melihat sekeliling dan bertanya-tanya mengapa orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih beruntung. Media sosial, percakapan dangkal, prestasi orang lain yang diproyeksikan dengan kekuatan menyebabkan perbandingan tampaknya tak terhindarkan. Namun, apa yang tampak alami belum tentu selalu sehat. Membandingkan diri sendiri akan menguras energimu, mendistorsi pandanganmu, dan yang lebih buruk, menjauhkan Anda dari diri sendiri. Karena dalam tindakan mengukur nilai diri Anda dengan aturan orang lain, Anda mulai melupakan proses Anda sendiri. Kaum Stoa mengetahuinya. Hidup bukanlah tentang menjadi lebih unggul dari yang lain, tetapi untuk menjadi lebih baik dari diri Anda sendiri kemarin. Dan itu hanya terjadi ketika Anda berhenti melihat ke samping dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain akan menjauhkan Anda dari jati diri Anda. Anda mulai bertindak untuk membuktikan, bukan untuk membangun. Anda mulai memilih jalan yang bukan milik Anda hanya karena orang lain tampaknya mengalami kemajuan lebih cepat. Namun, apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak berhasil untuk Anda. Apa yang Anda kagumi pada orang lain mungkin hanya menjadi bagian kecil dari cerita yang belum sepenuhnya Anda ketahui. Marcus Aurelius mengatakannya dengan terus terang. Setiap orang harus hidup sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan harapan lingkungan. Saat Anda membiarkan perbandingan memandu keputusan Anda kehilangan keaslian. Anda pergi menanyakan pada diri sendiri apa yang Anda butuhkan, dan mulai terobsesi dengan apa yang kurang pada diri Anda dalam hubungannya dengan orang lain. Namun, nilai diri Anda bukanlah sesuatu yang diukur berdasarkan kontras. Ia terwujud ketika Anda menyelaraskan diri dengan diri Anda sendiri, dengan siapa Anda sebenarnya, apa yang Anda inginkan, dengan apa yang Anda mampu, dan seharusnya dikembangkan. Setiap proses memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang mekar lebih awal, dan ada yang melakukannya setelah banyak badai. Ada yang tampaknya maju tanpa usaha, dan mereka yang tumbuh dalam keheningan, selangkah demi selangkah, tanpa tepuk tangan. Membandingkan diri Anda dengan mereka adalah mengabaikan sejarah Anda sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa satu-satunya ukuran yang valid adalah ukuran upaya pribadi. Bahwa proses Anda sama berharganya dengan yang lain, meskipun itu lebih lambat, lebih membingungkan, atau kurang terlihat. Anda tidak sedang berlomba untuk sampai di sana lebih dulu, bahkan jika itu tidak terlihat. Anda sedang berjalan menuju menjadi diri Anda yang ditakdirkan. Dan itu, menurut definisinya, tidak mungkin dilakukan dengan cepat. Apa yang Anda lihat di luar adalah sebuah fasad. Kita semua menunjukkan apa yang kita inginkan terlihat. Tidak ada yang mempublikasikan keraguan mereka, kegelapan, ketakutan terdalam mereka, atau pertempuran internal yang lebih brutal. Menjalani hidup berdasarkan apa yang orang lain tunjukkan adalah tidak adil bagi diri Anda sendiri. Ini seperti membandingkan interior rumah Anda dengan fasad rumah tetangga yang baru dicat. Epictetus memperingatkan, jangan samakan penampilan dengan realitas. Tidak semua yang berkilau itu kesempurnaan. Tidak semua yang tampak seperti kesuksesan membawa kedamaian. Saat Anda berupaya untuk meningkatkan diri dalam keheningan, banyak yang berjuang untuk muncul. Kekuatan tidak harus terdengar keras. Itulah mengapa, setiap kali merasa bahwa kemajuan Anda belum cukup, ingatlah bahwa satu-satunya kehidupan yang Anda kenal sepenuhnya milik Anda, dan itu saja. Satu-satunya hal yang perlu Anda pahami dan perhatikan adalah diri Anda sendiri. Satu-satunya saingan Anda adalah diri Anda sendiri. Bukan melawan dunia,
bukan melawan teman-teman Anda, bukan melawan orang asing di internet, hanya melawan alasan Anda, ketakutan Anda, dan kebiasaan yang masih menghambat Anda. Karena kemajuan sejati tidak diukur dengan perbandingan eksternal, tetapi dengan keputusan internal. Apakah Anda berakting dengan lebih jelas daripada kemarin? Apakah Anda sedang berbicara dengan lebih banyak belas kasih? Apakah Anda lebih konsisten dengan apa yang Anda katakan daripada yang Anda inginkan? Itu adalah peningkatan, itu adalah pertumbuhan, dan tidak ada seorang pun dapat mengambilnya dari Anda. Kaum Stoa tidak berusaha untuk dikagumi. Mereka berusaha untuk konsisten, karena mereka memahami bahwa kemenangan sejati adalah mengatur diri sendiri. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk mengukur nilai diri berdasarkan apa yang Anda lihat di luar, alihkan pandangan Anda ke arah apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Pekerjaan Anda bukan untuk tampak lebih baik daripada orang lain. Tugas Anda adalah berkembang dari tempat Anda berada dengan apa yang Anda miliki. Anda memiliki arah yang Anda tahu dapat Anda tuju. Untuk memperkuat gagasan ini, lakukanlah sesuatu yang sederhana namun ampuh. Ambil satu lembar kertas atau buka catatan di ponsel Anda dan tuliskan 3 hal yang akan Anda kembangkan hanya untuk diri Anda sendiri, tanpa membagikannya, tanpa validasi eksternal. Dan jika Anda merasa bahwa refleksi ini telah menyentuh Anda, tinggalkan jejak Anda di sini dengan sebuah ungkapan yang mengingatkan Anda pada pilihan ini. Seperti, hari ini saya hanya membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri kemarin. Ungkapan itu akan menemani Anda dan membimbing Anda kembali ke jalan yang benar ketika Anda merasa tersesat. Karena Anda adalah satu-satunya standar yang penting. Pelajaran ke-9, lakukan lebih sedikit tetapi dengan lebih banyak niat. Di dunia yang mengagungkan kecepatan dan produktivitas, melakukan lebih sedikit tampaknya seperti pengunduran diri, tetapi sebenarnya bukan. Ini adalah strategi, cara untuk mengingat bahwa tidak ada segala sesuatu yang bisa Anda lakukan harus Anda lakukan. Setiap tindakan yang tidak perlu akan menjauhkan Anda dari apa yang sebenarnya penting. Merasa kewalahan dengan tugas, komitmen, dan stimulasi bukanlah tanda komitmen, tetapi karena penyebarannya. Dan penyebarannya, cepat atau lambat, akan menyebabkan kelelahan. Kaum Stoa mengetahuinya. Ini bukan tentang melakukan banyak hal, tetapi melakukan apa yang masuk akal, sesuai, dan membangun. Karena hidup tidak diukur dengan seberapa sibuk Anda, tetapi dengan apakah itu selaras dengan hidup Anda. Ini bukan tentang kuantitas, tetapi arah. Anda bisa menghabiskan sepanjang hari untuk melakukan, bergerak, memecahkan masalah. Namun, jika setiap langkah ini mengarah ke arah yang berbeda, hasilnya tetap sama. Anda tidak sampai kemana-mana. Niat adalah apa yang mengubah tugas rutin menjadi tindakan penting. Marcus Aurelius menulis bahwa, bukan soal seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi apakah Anda melakukannya dengan tujuan. Apa yang Anda lakukan membawamu lebih dekat kepada kebajikan. Apa yang Anda cari setiap pagi saat bangun tidur. Apakah Anda mencari hasil di luar kewajiban? Jika Anda tidak memiliki jawaban yang jelas, kemungkinan besar Anda terjerumus ke dalam aktivisme tanpa tujuan. Berhenti, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, kemana arah pembicaraan ini? Jangan isi hari-hari Anda dengan tindakan yang sia-sia. Isilah dengan langkah-langkah yang disadari. Hilangkan kebisingan dari rutinitas Anda. Renungkan hari Anda dengan kejujuran. Berapa banyak hal yang Anda lakukan karena kebiasaan, tekanan sosial, atau rasa takut tertinggal, pertemuan yang tidak perlu, pesan-pesan yang tidak mengatakan apa-apa, kebiasaan otomatis yang hanya mengonsumsi energi. Anda tidak membutuhkannya lagi. Dalam aktivitas-aktivitas tersebut, Anda perlu lebih fokus. Epictetus mengatakan bahwa orang bijak tidak menyebar. Ia bergerak ke depan. Dan untuk mengarahkan diri Anda butuh ruang. Anda perlu mengosongkan agenda aksesori. Bukan karena kemalasan, tetapi untuk berbuat lebih baik dalam apa yang benar-benar penting.
Suara itu tidak hanya ada di luar. Itu ada di dalam diri Anda, keputusan, kurangnya filter, ketakutan Anda untuk berhenti menanggapi segalanya. Namun jika Anda tidak belajar menyaring, Anda akan kalah. Bertindaklah dengan tujuan, bukan hanya sekadar bertindak berdasarkan impuls. Setiap kali Anda melakukan sesuatu tanpa berpikir, Anda membiarkan hidup memaksakan kehendaknya pada Anda. Namun, ketika setiap tindakan bermula dari sebuah pilihan yang sadar, energi Anda berubah. Berbicara karena kebiasaan sama saja dengan berbicara dengan maksud. Berlari tidak sama dengan maju. Kaum Stoa menghargai tindakan tersebut, tetapi menuntut agar setiap tindakan dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran, diarahkan kepada kebaikan. Mereka tidak tinggal di apartemen otomatis, dan mereka juga tidak menanggapi dorongan dari momen. Mereka tahu bahwa pengendalian diri dimulai dari tindakan kecil. Setiap keputusan Anda mungkin mencerminkan tujuan Anda atau pelarian darinya. Pilihan ada di tangan Anda. Yang penting itu tidak pernah mendesak, tetapi selalu penting. Itulah jebakannya. Kita akan membahas hal yang paling penting nanti, karena tidak ada yang menuntutnya. Tidak ada seorang pun yang akan mengeluh karena tidak bermeditasi, karena tidak merenungkan mengapa tindakan Anda tidak selaras dengan tujuan Anda. Tetapi Anda memang melakukannya. Anda akan merasakannya. Anda akan membayarnya dalam bentuk kebingungan, kecemasan, dan perasaan kosong. Tugas-tugas mendesak berteriak, sementara bisikan-bisikan penting. Dan jika Anda tidak belajar untuk mendengarkan bisikan itu, kebisingan akan terus berlarut-larut. Seneca mengungkapkannya seperti ini. Bukan karena kita kekurangan waktu, tetapi karena kita mengalami banyak kerugian. Apa yang tidak terlihat dalam penjadwalan seringkali menjadi hal yang paling penting. Ubah hidup Anda. Jangan abaikan itu karena terlalu sibuk. Kurangi aktivitas, tetapi dengan lebih banyak niat. Jangan khawatir tentang mengisi semua ruang kosong dalam hari Anda. Pastikan bahwa apa yang Anda lakukan memiliki arah, agar apa yang Anda katakan memiliki makna yang benar. Ulangi apa yang Anda inginkan dengan kesadaran. Kesederhanaan bukanlah langkah mundur, ini adalah penyempurnaan. Ini akan terjadi dengan melepaskan hal-hal yang tidak perlu sampai Anda hanya tersisa dengan apa yang menguatkan Anda. Jika ide tersebut telah menarik perhatian Anda, jangan biarkan teori tersebut belum terselesaikan. Luangkan beberapa menit hari ini untuk meninjau jadwal Anda, rutinitas Anda, prioritaskan, dan hilangkan satu hal saja, satu hal, tetapi dengan tekad, komitmen, dan disiplin, sebuah gangguan yang tidak lagi berhasil. Dan jika Anda menginginkan pilihan itu, buatlah itu beresonansi. Ubah menjadi sebuah ungkapan pengingat singkat di komentar. Kurang lebih seperti, saya lebih memilih yang kecil tetapi dengan suatu tujuan. Tuliskan, bacalah besok, dan setiap kali Anda melihatnya, kembali ke tengah. Disitulah potensi terbaik Anda dimulai. Fokus. Pelajaran ke-10. Kelilingi diri Anda dengan rangsangan yang membangkitkan semangatmu. Tidak semua hal yang menghibur Anda akan memperkaya Anda. Apa yang tampak tidak berbahaya mungkin justru membawa kerusakan. Segala sesuatu yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda, percakapan, gambar, berita, lagu, memiliki pengaruh. Ia bisa mengangkat Anda atau menenggelamkan Anda. Ia memperjelas segalanya atau membingungkan Anda, mendekatkan atau menjauhkan Anda dari siapa yang ingin Anda jadi. Kebanyakan orang tidak menyadarinya karena dampaknya tidak langsung terasa. Namun seiring waktu, apa yang Anda konsumsi akan menjadi apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda pikirkan akan menjadi bagaimana Anda hidup. Kaum Stoa memahami bahwa melindungi pikiran adalah tindakan kebijaksanaan yang pertama. Memiliki niat baik saja tidak cukup jika rangsangan harian Anda bertentangan dengan tujuan Anda. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda konsumsi. Ini bukan tentang tinggal di gelembung, tetapi perlu disadari dampak dari apa yang Anda konsumsi. Tidak semua film atau buku menginspirasi, tetapi tidak semua buku memberikan nutrisi rohani. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatian Anda.
Kita hidup di zaman di mana terdapat terlalu banyak informasi, tetapi tidak terlalu banyak kebijaksanaan. Jumlah tersebut telah digantikan oleh kualitas. Kebisingan telah membungkam refleksi. Marcus Aurelius bersikeras agar kita memeriksa semua yang kita konsumsi dengan ketelitian yang sama, seperti yang kita gunakan untuk memeriksa tindakan kita. Karena lingkungan mental Anda, sama seperti kebutuhan fisik, memerlukan kebersihan, perlu dirapikan, perlu ada maksud. Jangan penuhi harimu dengan konten yang hanya mengalihkan perhatian. Isi dengan rangsangan yang membangkitkan kesadaran Anda, ketenangan Anda, kejernihan pikiran Anda. Kebiasaan pikiran Anda menciptakan realitas Anda. Apa yang Anda sering pikirkan membentuk persepsi Anda, dan persepsi itu menentukan bagaimana Anda bertindak, bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda memahami. Jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan keluhan, Anda akan hidup dalam frustrasi. Jika Anda hidup dari rasa takut, Anda akan bertindak sesuai dengan rasa takut dan perasaan malu. Namun, jika Anda mengembangkannya dengan ide-ide yang menantang Anda untuk tumbuh, hidup Anda akan mulai bergerak ke arah itu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita biarkan tetap di dalam diri kita. Dan apa yang kita biarkan sedikit demi sedikit akan menjadi bagian dari diri kita. Itulah sebabnya, setiap kebiasaan mental, bacaan harian, sebuah frasa yang Anda ulangi, atau sumber inspirasi yang konstan, itu bisa menjadi awal dari transformasi yang senyap tetapi mendalam. Setiap hal kecil yang Anda izinkan untuk Anda lakukan mengubah diri Anda. Tidak ada yang netral. Apa yang Anda toleransi akan membentuk Anda. Apa yang Anda anggap normal akan menjadi kenyataan, akan menjadi bagian dari diri Anda. Bisa jadi Anda merasa bahwa sesuatu tidak memengaruhi Anda, tetapi jika Anda hidup dengan hal itu setiap hari, meskipun hanya sedikit, itu akan mengubah Anda sedikit demi sedikit, meskipun Anda tidak menyadarinya. Seneca memperingatkan bahwa kita tidak hanya harus menjaga diri kita sendiri. Tidak hanya tindakan yang terlihat, tetapi juga pikiran yang kita izinkan tanpa filter, karena disitulah letaknya kerusakan yang sebenarnya. Jika Anda membiarkan gosip, Anda hidup dari sudut pandang yang dangkal. Jika Anda mengizinkan negativitas yang terus-menerus, Anda akan terbiasa dengan kegelapan. Namun, jika Anda memutuskan untuk mengelilingi diri Anda dengan keindahan, kebijaksanaan, dan ide-ide yang membuat Anda merasa hidup, sesuatu di dalam diri Anda mulai memurnikan, menjadi lebih halus, dan meningkat. Pilihlah dengan cermat apa yang Anda izinkan masuk. Kesetaraan yang Anda pilih dengan siapa Anda berbagi rumah pikiran Anda sama pentingnya. Tidak semua konten tidak berbahaya. Tidak setiap percakapan itu bermanfaat. Tidak setiap rangsangan layak mendapatkan waktu Anda. Merek perhatian Anda adalah tanah suci, bukan karena kebanggaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses Anda. Karena Anda bukan hanya apa yang Anda lakukan, Anda juga adalah apa yang Anda izinkan. Jika Anda membiarkan sampah pikiran, Anda akan berakhir bereaksi dari sana. Namun, jika Anda memilih untuk meningkatkan standar, Anda akan mulai melihat hasilnya. Perubahan halus, lebih jelas, lebih sedikit reaktivitas, lebih banyak arahan. Kelilingi diri Anda dengan rangsangan yang membangkitkan semangat Anda, bukan karena keunggulan, tetapi berdasarkan hati nurani. Karena pikiran Anda yang terawat dengan baik akan menjadi sekutu terbesarmu. Lakukanlah hal yang sederhana. Hari ini, pilihlah secara sadar sebuah rangsangan yang akan Anda hilangkan, dan salah satu yang akan membantu Anda tumbuh. Mungkin Anda akan berhenti mengikuti akun-akun yang hanya menambah kebisingan, atau mengganti beberapa menit untuk berjejaring dengan beberapa menit membaca yang mengubah hidup. Jika Anda menginginkan ini, biarkan pilihan Anda berlandaskan pada hari yang Anda jalani. Tulis satu kalimat di kolom komentar yang mengingatkan Anda akan komitmen Anda. Sesuatu yang bisa Anda ulangi ketika Anda merasa suara bising kembali mengetuk pintu Anda. Sesuatu seperti, "Saya hanya mengizinkan masuk apa yang saya inginkan." Jadikan frasa itu sebagai filter Anda, pembelaan Anda, klaim Anda bahwa Anda di sini untuk berkembang, bukan untuk teralihkan, dan bahwa apa yang mengelilingi Anda mencerminkan siapa Anda yang sedang dibangun di dalam.
Pelajaran ke-11. Kendalikan narasi Anda. Meskipun Anda tidak memilih segala sesuatu yang terjadi pada Anda bisa memilih bagaimana Anda menafsirkannya, bagaimana Anda menghadapinya, dan apa yang Anda lakukan dengannya. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit atau melukis warna luka. Ini tentang berhenti hidup seolah-olah Anda adalah karakter pendukung dalam film sejarah Anda sendiri. Kita sering bertindak seolah-olah hidup mendorong kita ke satu sisi ke sisi lain, seolah-olah kita diseret oleh keputusan orang lain, oleh masa lalu yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Namun, ada suatu titik di mana keluhan tersebut menjadi penjara. Dan satu-satunya jalan keluar yang sebenarnya dimulai ketika Anda memutuskan bahwa meskipun Anda tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, Anda bisa mengubah cara Anda melanjutkan. Kaum Stoa tidak berbicara tentang penyerahan diri. Mereka berbicara tentang tanggung jawab untuk menerima dengan teguh hal-hal yang berada di luar kendali dan fokus dengan ketabahan dalam apa yang bisa Anda lakukan. Jawaban Anda bukanlah korban sesuai dengan keadaan Anda. Itu tidak berarti tidak ada ketidakadilan, rasa sakit, atau pengalaman sulit. Artinya, Anda yang memutuskan apakah pengalaman tersebut akan menentukan siapa Anda, atau apakah Anda akan menjadikannya pelajaran yang menguatkan. Marcus Aurelius hidup di antara perang, pengkhianatan, dan kehilangan, tetapi ia tidak membiarkan dirinya hancur. Setiap malam, ia menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuasaan atas hidupnya berada di dalam pikirannya, dalam karakter, dalam temperamennya. Faktor eksternal mungkin memengaruhi Anda, tetapi Anda tidak ditentukan oleh pengaruh tersebut. Anda bisa bercocok tanam bahkan di tanah yang tidak subur. Anda dapat menemukan makna bahkan ketika terjadi kekacauan. Peran korban mungkin terasa nyaman pada awalnya, tetapi itu tidak mengarah kemanapun. Mengontrol cerita Anda mungkin terasa canggung, tetapi juga lebih membebaskan. Interpretasi dampak yang ditimbulkan berubah. Dua orang bisa mengalami hal yang sama dan menghadapi konsekuensinya secara berlawanan. Bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena makna yang mereka berikan padanya. Epictetus mengajarkan bahwa fakta bukanlah yang memengaruhi kita, melainkan pendapat kita tentang mereka. Putus cinta bisa berarti akhir atau awal yang baru. Penolakan bisa berarti kekalahan atau pengalihan. Kesalahan bisa menjadi beban atau seorang guru. Semuanya tergantung pada cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang hal itu, dan Anda yang memilih ceritanya. Narasi bukanlah sesuatu yang tetap, itu adalah konstruksi, dan setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu memperbaiki segalanya terlebih dahulu sebelum dapat memulai. Anda tidak perlu orang lain berubah untuk memutuskan siapa yang ingin Anda jadi mulai sekarang. Anda bisa melanjutkan menyeret hal yang sama berulang-ulang. Atau Anda bisa menggambar garis dan berkata, sejauh ini. Mulai hari ini, saya mulai lagi. Bukan dari fantasi, tetapi dari komitmen. Dari keinginan untuk berhenti mengulang pikiran yang sama yang membatasi Anda. Kata-kata yang sama yang menyabotase Anda. Alasan yang sama yang Anda berikan untuk menangkap diri Anda. Menjadi penulis cerita Anda sendiri bukanlah berarti semuanya sempurna. Artinya, Anda tidak membiarkan ketidaksempurnaan menentukan diri Anda selamanya. Menjadi penulis hidup Anda adalah tentang berhenti menyalahkan orang tua Anda, mantan Anda, masa lalu Anda, keberuntungan Anda, atau sistem. Menyalahkan orang lain bisa memberi Anda jalan keluar yang cepat, tetapi juga menjebak Anda karena saat Anda menyalahkan, Anda melepaskan kekuasaan. Jika Anda tidak bertanggung jawab, Anda tidak bisa melakukan transformasi. Seneca berkata bahwa tanggung jawab adalah langkah pertama menuju kebebasan, bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk membantu Anda pulih. Ketika Anda memahami bahwa Anda yang memutuskan tempatkan setiap peristiwa dalam cerita Anda mulai pulih. Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk membenarkan diri Anda atau meyakinkan siapapun. Hanya Anda yang perlu bertindak, memilih secara berbeda, berbicara kepada diri sendiri dengan lebih jujur, hidup dengan lebih banyak koherensi. Kisah Anda bisa berubah, tetapi hanya jika Anda berhenti menceritakannya dari sudut pandang yang terluka
dan mulai menulisnya dari sudut pandang yang lebih bermakna. Kendalikan cerita Anda. Lakukan dengan tegas, dengan kejujuran, tanpa drama, tetapi juga tanpa menghindar. Hari ini, identifikasi sebuah pemikiran, sebuah kepercayaan, atau cerita yang pernah Anda ceritakan pada diri sendiri selama bertahun-tahun, dan itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Tuliskan persis seperti yang telah Anda ulangi. Kemudian, di sebelahnya, tulis versi baru yang lebih sadar dan lebih bebas, lebih milik Anda. Anda tidak perlu membagikannya dengan siapapun. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membacanya dan merasakannya. Jika penulisan ulang itu menandai sebuah titik balik bagi Anda, temani dengan pengingat singkat, seolah-olah judul untuk bab baru Anda. Bisa jadi sesuatu yang ditulis di kolom komentar seperti, "Mulai hari ini, saya memilih bagaimana saya bercerita." Semoga ungkapan itu menyertai Anda, mengembalikan kekuatan kepada Anda setiap saat. Pelajaran 12. Kembangkan kemampuan disiplin diri Anda, karena menunggu untuk meraih kemenangan adalah strategi yang lemah. Motivasi adalah sesuatu yang datang dan pergi dengan cepat. Ia muncul ketika semuanya mudah, ketika suasananya ideal, dan ketika segala sesuatunya berjalan lancar. Motivasi mengalir, tetapi menghilang ketika kelelahan datang, ketika jalan menjadi rumit, dan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Justru disitulah momen-momen di mana disiplin diri berperan. Komitmen diam-diam yang tidak membutuhkan saksi untuk tetap teguh. Kekuatan batin itulah yang membuat Anda bangkit meskipun Anda tidak ingin melakukannya. Hal itu membuat Anda terus melanjutkan meskipun hasilnya memerlukan waktu, yang mengingatkan Anda mengapa Anda memulai, bahkan ketika di dalam diri Anda ingin berhenti. Kaum Stoa tidak hidup sesuai dengan emosi mereka saat itu. Mereka hidup sesuai dengan prinsip mereka, karena mereka tahu bahwa orang yang memerintah dirinya sendiri telah memenangkan pertempuran terberat dari semuanya. Motivasi tidak stabil. Disiplin akan menopang Anda. Anda bisa memulai banyak proyek dengan antusias, tetapi hanya ketekunan yang akan membawa mereka menuju penyelesaian. Mereka yang bergantung sepenuhnya pada inspirasi untuk bertindak hidup terperangkap dalam siklus. Mereka memulai dengan intensitas, tetapi segera mati dengan cepat. Marcus Aurelius tidak berharap merasa cukup sehat untuk melakukannya. Ia melakukannya begitu saja karena ia mengerti bahwa kewajiban tidak bergantung pada semangat. Ia melakukannya karena memang harus dilakukan, dan dalam keteraturan itulah ia menemukan kebebasan. Ketika Anda mengembangkan disiplin diri, Anda berhenti berputar di sekitar apa yang Anda rasakan, dan mulai berputar di sekitar apa yang Anda pilih. Itulah kekuatan. Kekuatan sejati. Hal itu membuat Anda merasa puas, meskipun tidak ada yang melihat Anda, karena disiplin yang paling berharga bukanlah yang Anda tunjukkan di depan orang lain, tetapi yang Anda latih dalam kesendirian. Ketika tidak ada yang mengendalikan Anda, ketika tidak ada siapapun yang menuntut, padahal Anda bisa pergi tanpa konsekuensi yang terlihat, itulah ruang di mana tidak ada yang mengawasi Anda, di mana karakter Anda ditentukan. Epictetus mengatakan bahwa kebajikan adalah melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang perlu merayakan, karena tujuan tersebut bukanlah validasi. Ini adalah transformasi. Setiap kali Anda menepati janji pada diri sendiri, Anda menjadi lebih kuat, dan setiap kali Anda menyerah pada kenyamanan, Anda membuat diri Anda lebih lemah. Bukan karena hasilnya, tetapi untuk apa yang sedang Anda latih dalam diri Anda sendiri. Setiap tindakan disiplin kecil adalah sebuah suara kepercayaan kepada orang yang Anda cintai. Konsistensi membuat Anda tak terkalahkan, bukan karena Anda tidak pernah gagal, tetapi karena Anda tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau pada impuls. Konsistensi bukanlah kesempurnaan. Ini tentang arah. Ini tentang bangkit setelah menghadapi batu sandungan. Seneca berbicara tentang pentingnya memiliki pikiran yang terlatih dengan baik, seperti tubuh yang kekuatannya akan meningkat setiap kali diulang. Dan bukan hanya itu. Hal itu bisa dicapai dalam sehari. Hal itu bisa dicapai dengan rutinitas, dengan pengulangan, dengan kesabaran. Anda tidak membutuhkan perbuatan besar untuk mengubah diri Anda. Anda membutuhkan keputusan harian yang kecil,
namun berulang dengan maksud. Ketekunan adalah apa yang mengubah usaha menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi identitas. Dan ketika identitas Anda selaras dengan disiplin, seluruh hidup Anda berubah arah. Kebebasan sejati berasal dari pengendalian diri. Ini tampak kontradiktif, tetapi sebenarnya tidak. Orang yang hanya melakukan apa yang dia inginkan menjadi tawanan dorongan hatinya. Siapa yang butuh merasa senang untuk bertindak terikat pada suasana hati? Namun, mereka yang telah mengembangkan kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun mereka tidak menginginkannya, benar-benar merdeka. Karena mereka tidak hidup dengan bereaksi, mereka hidup dengan memilih. Dan kebebasan batin itu adalah perhatian. Rasanya seperti cara Anda mengaitkannya dengan waktu, dengan upaya, dengan hasil yang diperoleh. Anda tidak lagi membutuhkan urgensi maupun imbalan yang segera. Cukup bagi Anda untuk mengetahui bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari kenikmatan sesaat. Anda sedang membangun karakter Anda. Pupuklah disiplin diri Anda. Lakukanlah seperti seseorang menanam benih, mengetahui bahwa panen tidak akan segera, tetapi percaya bahwa itu akan tiba. Pilihlah tindakan sederhana hari ini, namun cukup tegas untuk mewakili komitmen Anda kepada diri sendiri. Bangunlah pada waktu yang Anda katakan, selesaikan tugas yang Anda tunda, rawat tubuh atau pikiran Anda. Meskipun Anda sedang tidak mood, ya sudahlah, tetapi lakukanlah. Dan untuk memperjelasnya, tulis satu kalimat pendek di kolom komentar sebagai jangkar Anda, milik Anda sebagai pengingat, standar Anda. Bisa jadi sesuatu seperti, saya tidak selalu ingin, tetapi saya selalu menepati janji saya. Bacalah pada hari-hari yang mudah dan sulit, dan setiap kali Anda mengulangi frasa itu, akan membawa Anda kembali ke inti. Pada dasarnya, lakukan apa yang harus Anda lakukan, karena Anda tahu siapa yang Anda inginkan untuk menjadi. Pelajaran 13. Hiduplah seolah-olah waktu Anda akan berakhir. Hiduplah seolah-olah waktu Anda hampir habis. Ini akan berakhir. Bukan sebagai ide yang tragis, tetapi sebagai kebenaran yang ampuh. Karena itu akan berakhir. Anda tidak tahu kapan, Anda tidak tahu bagaimana, tetapi itu adalah fakta yang tak terhindarkan dan tanpa disadari, kami melupakannya. Kita berperilaku seolah-olah kita abadi, seolah-olah selalu ada hari esok untuk memulai kembali, untuk menjaga diri kita sendiri, untuk berubah, untuk mengatakan apa yang kita rasakan, untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Namun, setiap kali Anda menunda hal yang penting, Anda membuang-buang waktu, satu-satunya sumber daya yang tidak akan pernah bisa Anda pulihkan. Kaum Stoa hidup dengan kesadaran akan kematian yang selalu hadir, tidak sebagai bayangan, tetapi sebagai panduan. Marcus Aurelius berulang kali menekankan, bertindaklah seolah-olah setiap tindakan ini adalah yang terakhir dalam hidupmu. Ini bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dengan maksud. Karena ketika Anda mengingat bahwa waktu terbatas, semua yang Anda lakukan memperoleh kedalaman yang lain. Berhentilah menunda hal-hal penting, percakapan penting, proyek yang membuat Anda bersemangat, kebiasaan yang Anda janjikan pada diri sendiri untuk dimulai, pengampunan yang terus Anda tunda. Apa yang Anda tunggu? Sebuah pertanda. Tunggu sebentar, motivasi yang tiba-tiba. Saat ini bukanlah hari lain, melainkan hari ini. Karena ini adalah satu-satunya yang dijamin. Dia memperingatkan bahwa bukan berarti kita memiliki sedikit waktu. Kita tidak hanya kehilangan waktu, tetapi kita juga kehilangan banyak hal. Kita melupakan hal-hal sepele, alasan-alasan dalam rutinitas yang tidak mengubah kita. Kita berkata nanti seolah-olah kita memiliki kalender, tetapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, hidup dengan tergesa-gesa bukanlah solusi. Kecemasan adalah kejernihan. Ini tentang menghentikan penghabisan waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan mulai membangun sesuatu yang benar-benar meninggalkan jejak. Setiap hari bisa menjadi hari perpisahan, dan ketika itu terjadi, apakah Anda benar-benar siap? Anda tidak bisa melanjutkan hidup dengan cara yang sama. Anda tidak mampu membiarkan diri Anda tidur dalam keadaan marah pada seseorang yang Anda cintai. Anda tidak bisa terus mentolerir kehidupan yang tidak memuaskan Anda. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda terus bungkam tentang apa yang jiwa Anda serukan.
Kematian tidak selalu disertai peringatan, dan Anda tidak menginginkan saat yang tiba-tiba ketika Anda mendapati diri Anda menjadi seseorang yang tidak Anda kenali. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak perlu takut pada kematian, tetapi kita juga tidak boleh pernah mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa setiap pagi bisa menjadi sebuah permulaan, dan setiap malam adalah penilaian. Saya adalah diri saya yang sekarang. Tidak ada yang lebih serius dari itu, dan tidak ada yang lebih transformasional. Jangan hidup untuk membuat orang terkesan, tetapi untuk merasa puas. Terlalu banyak nyawa yang hilang karena mencoba untuk menunjukkan, dalam mengumpulkan validasi eksternal, dan mengejar tujuan yang tidak berasal dari jiwa, tetapi dari ego. Namun, ketika waktu menjadi nyata, segala sesuatu menjadi tidak perlu. Itu jatuh. Anda menyadari bahwa satu-satunya keputusan penting untuk hidup damai dengan diri sendiri adalah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Anda, yang berkaitan dengan apa yang Anda sukai. Ini bukan tentang menjalani kehidupan yang mewah. Ini tentang menjalani hidup yang terasa benar. Anda bisa melihat ke belakang dan mengatakan, "Saya tidak melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Itu milik saya. Saya tidak sempurna, tetapi saya jujur." Itulah kepuasan. Itulah hidup dengan akal sehat. Kehidupan yang dijalani dengan baik menghargai keberadaan Anda. Anda tidak perlu peristiwa besar, sekadar kehadiran. Jadilah di mana Anda berada dengan segenap keberadaan Anda. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah tanpa terburu-buru. Pilihlah dengan kejelasan. Tidak ada kehormatan yang lebih dalam daripada ini. Ini tentang tidak membuang waktu Anda di dunia. Anda tidak butuh waktu lagi. Anda perlu menggunakan waktu Anda dengan lebih baik. Seandainya hari ini adalah hari terakhir Anda, apa yang Anda lakukan sekarang akan berdampak. Apa yang selama ini Anda diamkan layak untuk diungkap dalam keheningan. Kehidupan yang Anda jalani akan menjadi, mana yang akan Anda pilih? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu nyaman, tetapi, ya, itu perlu. Mengapa hidup dengan tergesa-gesa? Ini bukan tentang hidup terburu-buru, ini tentang hidup dengan makna. Hiduplah seolah-olah waktu Anda hampir habis. Ini akan berakhir, karena suatu hari nanti ini akan berakhir, dan Anda yang memutuskan apakah hari itu Anda akan berada di autopilot atau dengan mata Anda tertuju pada tujuan setelah memberikan yang terbaik. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda hari ini. Anda bisa memilih sesuatu, sebuah isyarat, sebuah keputusan, sebuah tindakan yang menghargai waktu Anda dan kebenaran Anda. Dan agar tidak terasa membosankan, renungkanlah rutinitas Anda ini. Luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan catatan untuk diri Anda setiap hari, di ponsel Anda, dalam pikiran Anda, dengan sesuatu untuk menjadi pegangan Anda, sebuah frasa, sebuah niat, sebuah janji. Bisa jadi sesederhana menulis di kolom komentar, "Hari ini saya hidup seolah-olah saya berarti." Jangan ragu. Singkatnya, mari kita mulai dari Anda, di sini, sekarang. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, tulis di kolom komentar, "Hari ini saya fokus pada diri saya sendiri dan merebut kembali hidup saya." Saya mengundang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan serta komentar, sehingga YouTube mengakui bahwa video-video ini berguna bagi orang seperti Anda. Ini memotivasi saya untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan Anda memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya.